Hadis berikutnya kayaknya pernah ini ya. Rawahul Bukhari yang tadi. Iyyakum wadzan fa inna dzanna akdzabul hadis. Nah ini. Iyyakum, berhati-hatilah kalian, atau hindarilah, bisa begitu. Menghindarlah kalian wadzanna dengan prasangka, dugaan. Fa inna dzanna, karena sesungguhnya prasangka atau dugaan, akdzabul hadis, itu sebohong-bohongnya perkataan. Jadi kalau orang sudah banyak menduga-duga, berprasangka, itu secara filosofis, tahu filosofis ya? Secara filosofis pasti banyak salahnya. Gitu. Orang yang suka menduga-duga, makanya kan ilmu itu tidak boleh menduga-duga kan? Ilmu itu harus apa? Bisa diuji kebenarannya. Ilmu itu tidak boleh kita cari dengan jalan menduga-duga. Ya kan? Untuk menguji ilmu itu benar apa tidak, pertama secara akademik harus diuji. 2 kali 2 4. Kebenarannya sudah diuji belum? Belum. Tidak boleh misalnya 2 kali 2 kayaknya 5 deh. Gak bisa, gak boleh kan? Kalau misalnya kalian teruskan itu, ya tersesatlah kalian. Misalnya saya lihat kalian ke suatu gardu misalnya. Meskipun kita tahu di gardu itu, kalau yang namanya sudah datang di gardu, kalau nggak ngobrol ngalor ngidul ya main gaple misalnya, ya kan? Sambil kalau ada yang lewat disuitin gitu. Itu berlaku umum kan? Hampir di semua gardu ya rata-rata kebanyakan begitu kan? Meskipun ada juga yang tidak mungkin. Nah, ketika Bapak punya prasangka dengan datangnya kalian ke satu tempat yang disebut gardu itu adalah dengan seperti itu, padahal kalian ke sana itu niatnya mau bersihin gardu supaya nanti bisa dipakai oleh yang jaga bersih. Padahal yang demikian itu kan berarti Bapak sudah dosa. Pertama sudah berprasangka, karena prasangka itu pasti banyak salahnya deh. Makanya untuk membuktikan itu ya harus kita lihat bener nggak kalian ke kobong bawah itu. Kalian ke kobong bawah itu untuk sekedar ngerokok atau chattingan atau apa macam-macam itu. Ya harus kita buktikan. Dan Bapak udah punya buktinya kalau kalian ke sana itu ya memang tidak untuk bersih-bersih gitu, ya kan? Tapi untuk yang lain-lain yang sifatnya tidak baik, ngerumpi, terus yang lain-lain lah, gak usah Bapak ceritain satu-satu. Tapi Bapak punya videonya, bekasnya, larinya kalian ketika kepergok sama orang gitu. Ada Bapak, pecinya ada yang ketinggalan juga. Siapa yang pecinya hilang kemarin? Ketinggalan, peci putih. Tahu Bapak. Nah disinilah perlunya kita untuk membuktikan, tidak boleh menduga. Dan Bapak tahu itu peci siapa, Bapak tahu kok. Peci putih itu yang ketinggalan itu. Ya Bapak hanya mau ngetes saja sejauh mana kalian mau jujur terhadap diri sendiri. Karena kejujuran itu tidak bisa dipaksa. Jujur atau tidak itu yang beruntung ya kalian nanti. Ya kan? Kalau orang jujur itu pasti beruntung. Kalau fujur itu pasti hancur. Fujur itu lacut itu ya apa? Lacut itu ya tidak jujur, berkhianat, pasti hancur dia. Makanya terhadap siapapun kita harus jujur. Karena ketidakjujuran sekali
maka akan mengundang kita untuk tidak jujur kedua kali, tiga kali dan seterusnya. Nah, makanya kita harus menjaga hati kita, menjaga sikap kita, ucapan kita untuk tidak boleh berprasangka. Gitu. Pak Zainal kalau nggak ke jamaah pasti lagi tidur deh misalnya. Padahal lagi sakit misalnya kayak flu kayak gitu. Benar kalau flu bapak dulu, ya kan? Nah, makanya orang nggak boleh. Taklim baik bapak kenapa nggak sholat, nanya ke siapa, ke Vicky atau siapa misalnya, lagi sakit, jelas kan? Makanya orang tuh nggak boleh menduga-duga. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu kebiasaan kalau bapak nggak ikut sholat biasanya kurang sehat deh. Nah kalau gitu ya nggak apa-apa. Tinggal kita buktikan benar apa tidak. Gitu. Fa inna dzanna akdzabul hadis muttafaq alaih. Karena sesungguhnya dzanna prasangka, praduga itu akdzabul hadis, sebohong-bohongnya perkataan, atau dalam istilah yang gampang kita itu suudzon. Yang namanya orang berprasangka itu pasti jatuhnya suudzon, enggak ada yang husnudzon. Ya, kalau udah menduga lah palingnya begitu. Itu lebih banyaknya itu adalah suudzon. Makanya harus kita hindari, apalagi dibumbui dengan rasa apa, dengki, iri misalnya. Paham ya? Jadi mari kita jaga sikap kita untuk pertama menjaga hati kita dari hal-hal sifatnya tidak baik. Ngomongin orang, dendam, iri. Kalian boleh iri kepada orang pintar. Kok dia bisa hafal 30 juz? Itu boleh tuh. Iri itu hanya boleh dua hal. Hasud itu boleh dua hal. Untuk kepintaran dan ketakwaan. Pintar, kok dia pintar ya? Kok dia alim banget, soleh banget ya, gimana ya? Itu boleh tuh. Saya kepengen gitu. Tapi saya pengen bajunya dia tuh bagus. Nanti kalau dia nggak ada saya buang deh, biar saya nggak tersaingi. Berarti namanya hasud, nggak boleh. Nah ini penyakit hati yang harus kita penyakit hati yang harus kita hilangkan. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Jadi kita harus ingat bahwa prasangka itu bisa dibilang kalau ngomong persentase 99,99% ya, berarti tinggal 0,000,1 itu yang benarnya aja, 0,001-nya itu persen itulah yang benar. Sisanya itu 99,99% itu mengandung kebohongan. Itulah yang benar. Yang terakhir, hadis yang terakhir kita tadi, nah itu termasuk dalam hadis. Kalau dalam pengelompokan akhlak itu, hadis yang tadi Bapak sampaikan itu adalah termasuk perbuatan atau hadis yang harus kita hindari karena bisa menghantarkan kita kepada akhlak yang buruk. Jadi hadis ini harus kita hindari karena kalau kita teruskan bibit-bibit berprasangka itu kita teruskan, bisa menyebabkan kita terjebak kepada akhlak sayyi'ah. Kenapa begitu? Ma aktaru ma yudkhilul jannah qala at-taqwa wa husnul khulqi rawahu Tirmidzi. Kenapa begitu? Kan gitu kan? Kenapa kita harus menghindarkan akhlak yang buruk, tapi kita malah harus menggali upaya-upaya kita supaya mendapatkan akhlak yang baik? Ini jawabannya. Ma aktsaru ma yudkhilul jannah, apa yang menyebabkan masuk surga. Itu bahasa terjemahannya. Kalau dipreteli, ma aktsaru, tidaklah lebih banyak gitu. Ma apa? Sesuatu
Yudkhilu yang menyebabkan sesuatu itu masuk al jannata ing surga, swarga. Apa itu? Qala at-taqwa wa husnul khulqi. Jadi sekelompok orang yang akan masuk surga nanti lebih banyaknya itu didominasi oleh dua kelompok. Apa itu? Yang pertama orang yang memiliki ketakwaan. Yang kedua apa? Husnul akhlak yang baik. Kenapa begitu? Kok hadisnya bergandengan orang yang masuk surga itu lebih banyak itu didominasi oleh dua kelompok. Kelompok yang memiliki ketakwaan, orang yang bertakwa, dengan kelompok orang yang berakhlak baik. Kalau at-taqwa ya berarti pengertiannya berarti orang-orang yang taat kan? Ya kan? Orang baik kan? Karena apa? Karena at-taqwa itu kan mengandung pengertian bahwa sekuat tenaga menjalankan perintah Allah, ya kan? Sebanyak-banyaknya kita, sekuat-kuatnya kita meninggalkan larangan. Orang baik gak? Orang yang bisa menjalankan perintah itu baik gak? Orang yang meninggalkan larangan, orang baik gak? Orang yang meninggalkan larangan orang baik apa tidak? Kalau orang baik layak gak dimasukin surga? Layak kan? Contoh kalian santri yang baik-baik layak gak dinaikin kelas? Layak gak? Ya begitu. Tapi kalau kalian kerjaannya bolos terus, layak gak dinaikin kelas? Gak layak. Ya kan? Tetapi hati-hati, jangan bangga dengan kebaikan kita atau amal yang sudah kita lakukan dengan baik. Kenapa? Karena akhlaknya buruk bisa digerogoti. Pahala kita ibadah, pahala kita yang rajin, ya kan? Ketaatan begitu kan? Ketakwaan begitu kan? Ketakwaan kan pasti melahirkan pahala nggak? Pahala nggak? Dengan pahala menghadirkan ridho Allah. Dengan ridho Allah menghadirkan surga. Nah sekarang pertanyaan dibalik. Iya kita sudah takwa, sudah baik, ibadahnya getol, ya kan? Kepada Allah kita pol-polan deh. Jamaahnya iya, ngajinya iya, ya kan? Tapi di satu sisi kerjaannya ngerugikan orang, nyinggung orang, nyolong hak orang, ya kan? Dia ya di satu sisi begitu kan, nyinggung orang, nyakitin orang, iri, hasud, dengki, ya kan? Nah pahala kebaikan kita yang sudah kita tanamkan kepada Allah tadi habis dengan perilaku buruk Makanya sealim apapun tapi kalau kerjaannya belum baik kepada tetangga kanan kiri berarti dia belum alim. Karena ketaatan itu harus seimbang. Ketaatan yang kita bangun atas dasar ibadah dan ketaatan kita kepada Allah juga sekaligus juga harus kita imbangi dengan perbuatan kita dengan lingkungan. Nah kalau dua-duanya ini dapat, takwanya vertikalnya dapat, horizontalnya dengan teman kanan kiri, tetangga saudara bagus, maka orang inilah yang akan mendapatkan surganya Allah. Penghuni surga nanti intinya gampangnya itu, penghuni surga itu akan didominasi oleh dua kelompok. Kelompok yang memiliki ketakwaan dan kelompok orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah dua-duanya ini harus paralel.
Tidak boleh dipretelin, saya mau akhlak baiknya saja tapi taatnya enggak. Kalau ke orang baik banget, mana mungkin orang ketaatan kita kepada Allah tidak baik, tapi bisa membangun hubungan yang baik sama manusia, mungkin enggak? Enggak. Makanya ketaatan itu harus dua-duanya, gitu loh. Ya, kenapa? Karena ketaatan kita kepada Allah salah satunya adalah diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia. Ketaatan kita kepada Allah juga ada kaitannya dengan bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Jadi dua-duanya ini harus seimbang, paralel, dilakukan secara bersama-sama. Tidak boleh satu-satu kita preteli. Saya mau takwa aja lah, sholat terus, alhamdulillah. Tapi apakah bisa sebagai makhluk sosial kita tidak berinteraksi dengan lingkungan? Mungkin nggak? Kalian kerjaannya sholat terus, ngaji terus, tidak pernah keluar rumah, mungkin nggak? Sepertinya nggak mungkin, kecuali orang udah mati, ya kan? Ya kalian sholat terus, ibadah terus, lah siapa yang masak? Siapa yang ngasih makan? Orang lain kan? Berarti tetap butuh orang lain kan? Meskipun itu adik kita, ibu kita, tetap orang lain kan? Berarti nggak mungkin. Nah, ketika kita berinteraksi dengan ibu kita, tetangga kita yang kita ahli sholat tadi, ketika kita misalnya sekali-kali ngambek sama orang tua kita, masanya tempe terus loh mak, berarti kan dengan sendirinya kita membangun satu keburukan kan? Udah dikasih makan bukannya bersyukur, malah masih ngomel-ngomel kan? Dengan ngomelnya kita ini kan perbuatan tidak baik, makanya harus selalu seimbang. Jadi harus kalian ingat bahwa nanti di surga itu sekelompok besar penghuni surga adalah kelompok orang-orang yang memiliki ketakwaan dan memiliki akhlak yang baik. Karena kalau tidak punya akhlak yang baik, meskipun kita ahli ibadah, pahala kita habis digerogoti oleh orang yang kita sakiti. Itu loh Pak, si Udin. Ketika di akhirat, Udin itu pahalanya banyak, ahli ibadah, tapi datang Haryo ngadu sama Allah. Ya Allah, itu Udin itu waktu mondok itu punya utang saya, suka nendangin saya, belum dibayar, saya belum maafkan. Saya nggak rela kalau dia masuk surga. Terus apa mau kamu? Saya mau pahala Udin buat saya. Ya kan, habis ya? Pelan-pelan nanti ada lagi temannya yang lain, habis. Akhirnya yang masuk surga Haryo bisa jadi duluan, Udinnya belakangan. Kenapa? Karena baik sama Allah, tapi sama orang lain tidak baik, sehingga pahalanya habis ketika nanti di yaumil mahsyar, di yaumil mizan, dituntut oleh teman-teman kita. Makanya takwa penting, akhlak baik juga penting. Akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, akhlak kepada lingkungan, semua harus kita jaga. Supaya apa? Supaya menghindari ketersinggungan, supaya menghindari orang tidak dendam sama kita, tidak menghadirkan caci maki, tidak menghadirkan sumpah serapah, tidak menghadirkan laknat, kurang ajar gitu. Nah itu laknat itu namanya itu. Sumpahin nanti jatuh kinjek bebek deh gitu. Nah itu laknat itu namanya. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah diinjek bebek. Emang kenapa bebek nggak bakalan cedera kan? Tapi kalau laknatnya lebih parah lagi, sumpahin jatuh apa kan, misalnya ketimpa apa, nah untuk bilang kita kalau sudah sumpahin mati jatuh kinjek bebek lah, bebeknya sih berapa sih, sekilo beratnya nggak apa-apa deh kan gitu kan, nggak kerasa kan, tidak menyebabkan cedera. Tapi kalau sumpahnya yang lain yang sekiranya berbahaya, padahal ketika orang didolimi itu ucapannya itu bahaya, hati-hati loh. Kalian bikin tersinggung orang, marah orang, dalam puncaknya bisa jadi dia ngomong, kenapa? Karena dia merasa didolimi sama kalian, ya kan? Dalam puncaknya dia keceplosan ngomong yang tidak baik, bisa jadi doanya kenyataan. Makanya jangan bandel-bandel amat deh, jangan bandel-bandel teuing.
Ya harus imbang lah ya. Yang namanya anak-anak adalah kenakalan anak-anak, kenakalan remaja. Tapi harus kita segera ingat bahwa kita tidak boleh nakal selamanya. Karena umur kita bertambah, tuntutan kita bertambah, ya kan? Kemarin kita masih SMP hanya begitu. Nah sekarang udah mau SMA, beda lagi tuntutannya. Orang tua juga punya ekspektasi yang berbeda lagi, ya kan? Makanya disinilah perlu kita selalu menggunakan pikiran kita untuk apa? Untuk muhasabah. Oh saya udah besar sekarang, jangan kayak Eral pulang terus baru datang lagi. Ya Ral. Ya habis ini jangan pulang-pulang lagi Ral. Sehat terus ya. Baik, demikian kalian harus memiliki satu etos semangat yang baik pasti buat kalian, tidak buat orang lain. Orang lain mah hanya kebagian dampaknya aja, berkahnya aja istilahnya. Tapi yang paling utama itu kalian. Boleh nanya